Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya. Dimana setelah Tuhan mengalami kebangkitannya dan dia memakai 40 hari untuk mengajar murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Mari sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana begitu banyak saksi yang melihat bahwa Tuhan naik ke sorga. Dan berkati kami semua dengan firman yang ingin Kau meteraikan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh melakukan, karena semua itu menjadikan kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi Tuhan setelah dia berpesan untuk terakhir kalinya ya. Pertama dia memberitakan mengenai amanat agung. Setelah itu dia memberitakan mengenai Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Tuhan Yesus langsung terangkat ya, dari bumi dia terangkat dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka sedang menatap di langit waktu ia naik itu. Jadi murid-murid itu dan beberapa saksi itu melihat kayak orang terpaku, tercengang gitu ya. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ada malaikat yang memberitahu bahwa Yesus nanti itu turunnya sama seperti naiknya. Nah, kita sekarang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Berarti apa? Berarti kita juga sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dia naiknya dari Bukit Zaitun, dia nanti turunnya juga di Bukit Zaitun. Pada waktu itu apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus turun, itu akan merupakan hari kesudahan daripada semua ini. Jadi harinya Tuhan. Dikatakan kapan itu terjadi? Ya, ketika itu terjadi Tuhan Yesus turun untuk menjemput saudara dan saya supaya kita mengalami rapture. Nah, signifikansi apa yang kita dapat daripada itu? Dikatakan di Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kita lihat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Terus kenaikannya kita memperingati hari ini. Nah, sebelum dia kembali, ini adalah periode sementara. Apa itu tujuan daripada Tuhan supaya dalam periode sementara itu kita lakukan? Ya, kita melakukan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan Yesus ya. Pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Saudara dan saya tahu tentunya di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dikatakan di ayat B, aku akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Ya. Di Matius 28 juga, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Terus mungkin saudara mikir, wah amanat agung. Berarti kita, saudara dan saya, kita semua harus melakukan amanat agung ya. Bahkan Rasul Paulus pun mengingatkan pada kita. Karena apa? Kita sudah sampai pada zamannya. Di 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan memberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Jadi Rasul Paulus sudah tahu pada zaman-zaman seperti sekarang ini, saudaraku, di mana kita tuh lebih suka mendengarkan berita-berita atau khotbah-khotbah yang kita sukai daripada kita mendengar mengenai kebenaran. Diingatkan oleh Rasul Paulus, kita tetap harus menguasai diri dalam segala sesuatu, sabar menderita, lakukan pekerjaan memberitakan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu pesan dari Rasul Paulus. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ngomong, pergi dan jadikan murid, jadikan semua bangsa murid. Berarti apa? Kita bicara mengenai penginjilan. Loh, mungkin saudara ngomong, loh Pak, saya ini bukan pengabar Injil, saya tidak punya karunia, saya tidak ngerti apa-apa. Saya pengusaha, saya dokter, saya perawat, saya insinyur, saya bukan hamba Tuhan. Nah, saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Berarti apa? Dia ketika dia memerintahkan sesuatu, dia tidak mungkin tidak memperlengkapi kita. Lah, kita hari ini akan belajar strategi bagaimana untuk melakukan penginjilan. Ya, yang pertama, strategi penginjilan adalah apa? Kita lihat. Pray, berdoa. Kedua, berdoa lagi. Ketiga ya kelompatan, kembali lagi nanti. Nah, ketiga, 4, 5, semua berdoa, saudara. Jadi berdoa itu sangat penting, saudara. Nah, di sini kita lihat cerita daripada suku Lisu di barat daya Cina dan utara Kamboja ya, perbatasan itu ada sebuah suku Lisu yang mana ada sepasang suami istri dikirim oleh negaranya, oleh negara Cina untuk sekolah di Amerika, menuntut ilmu. Nah, mereka selama sekolah di Amerika, mereka menjadi anak Tuhan, saudara, bertobat. Selama mereka bertobat, mereka pulang ke negaranya, dan mentor mereka, bapak rohani mereka itu ikut, karena punya tujuan untuk apa? Mengabarkan Injil. Jadi dimulai dengan 2 keluarga ini, mereka mulai berdoa di Lisu. Nah, waktu itu tidak ada orang agama Kristen, cuma mereka 2 keluarga ini. Dan mereka berdoa sampai akhirnya hari ini, itu cerita berapa puluh tahun yang lalu ya. Hari ini, saudaraku, dari tempat itu sudah dikirim ribuan penginjil ke seluruh Cina. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya sendiri juga punya kesaksian bahwa ketika saya baru dijamah oleh Tuhan mengalami kelahiran baru tahun 2007, saya itu rindu supaya apa? Supaya saya itu bisa memberitakan Injil, supaya keluarga saya ini bisa bertobat semua. Ya, saya percaya mungkin saudara juga pasti punya kerinduan yang sama. Ingin seluruh keluarga itu ikut bertobat, ikut beriman kepada Tuhan Yesus supaya bersama-sama menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi saya mikir, saya itu tidak ngerti gimana caranya menginjili orang tua saya ya. Orang tua saya kan tidak ada masalah, semua baik-baik, pekerjaan oke, semua oke, kesehatan oke. Tapi bingung saya. Nah, langkah yang saya lakukan adalah saya berdoa. Saya berdoa dengan istri saya setiap malam ya. Di luar itu tiap pagi saya berdoa sendiri, siang saya berdoa sendiri. Saya doakan itu lebih dari 1.200 kali. Kurang lebih setahun lah. Dengan waktu setahun lebih itu, akhirnya tanpa saya memberitakan Injil, saudaraku, Tuhan menjamah dia. Jadi ketika saya berdoa, saya tanya, langsung saya doakan, saya tanya, mau enggak ikut ke gereja? Itu langsung jawabannya mau. Sama mama saya juga langsung menjawab mau. Nah, itu adalah kuasa doa. Bahkan saya juga, setelah saya bertobat, saya tahu bahwa begitu banyak saudara-saudara saya yang mendoakan saya. Om saya, tante saya, istri saya sama anak-anak itu tiap malam tumpang tangan doa supaya apa? Supaya Tuhan menjamah saya. Dan akhirnya Tuhan menjamah saya. Mungkin ketika ditanyakan berapa lama mereka mulai berdoa, kalau teman saya sudah bertahun-tahun. Kalau mungkin om tante saya, om tantenya istri saya itu bisa sudah belasan tahun ya doakan saya. Kalau istri saya sama anak saya mungkin kurang lebih ya enggak sampai setahun. Tapi Tuhan menjawab doa. Jadi strategi penginjilan yang paling penting itu adalah berdoa. Di mana kita harus betul-betul melakukan strategi itu tanpa ragu. Tidak peduli apapun, pengetahuan apapun yang kita miliki, tidak peduli kita tidak bisa apa-apa, kita pasti tetap bisa berdoa. Pertama, kita harus mendoakan saudara kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, supaya Tuhan membuka mata hati mereka, mereka bisa melihat terangnya Kristus dan mereka bisa menerima kasih karunia Tuhan. Mungkin kota kita, kolega, partner kita, bos kita, orang pemerintahan, negara kita, bangsa kita doakan, saudara. Karena kuasa doa itu luar biasa. Kuasa doa yang selalu menyertai misi. Dan kedua, kita lihat di sini ada gambar 5 jari dan 1 telapak tangan ya. Setiap dari kita punya sepasang tangan dan 10 jari tangan ya. Nah,
Kita lihat jari pertama adalah apa? Jempol ya. Jempol ya. Jempol ini apa? Nah, ini tangan jari ini Tuhan berikan kita supaya apa? Supaya kita bisa melakukan penginjilan. Meskipun kita bukan pengabar Injil, tapi dengan 5 jari ini saya percaya semua daripada kita bisa melakukan penginjilan. Jempol, kalau diginikan artinya apa? Baik ya, tentu kita tahu baik. Ada kabar baik. Ada apa kabar baiknya? Kabar baiknya itu adalah bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Jadi orang mati itu tidak hilang, orang itu bisa hidup kekal. Nah itu loh, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita lihat ya, jempol itu kabar baik, ada hidup yang kekal. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga siapa yang percaya kepada anaknya yang dikirim, kita akan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tetapi ada halangan, saudara. Halangannya apa? Telunjuk kita. Ya, telunjuk kita menunjuk. Kenapa? Ada dosa. Ada dosa. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara tahu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua umat manusia jatuh dalam keturunan dosa. Bayi pun ketika lahir sudah membawa dosanya daripada Adam. Nah, itu dosa itu yang menghalangi kita itu bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita itu semua layak dihukum mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah itu adil, ya, kasih dan adil. Dia harus menghukum doa, tetapi dia mau memberikan pengampunan kepada kita, ya. Puji Tuhan, ya. Di luar jari telunjuk ini ada jari tengah. Ya, tadi kita ngomong apa? Jempol ya, kabar baik. Ada kabar. Tapi ada yang menghalangi, dosa. Karena semua orang itu berdosa dan kita tidak sanggup untuk menebus dosa kita sendiri. Tapi puji Tuhan, ada jari tengah, saudara. Apa jari tengah? Nah, kita kalau lihat 3 jari dinaikkan apa? Ada 3 salib, ya. Satu orang mati yang mau mati di atas kayu salib, di antara 2 penjahat juga yang mati. Dan puji Tuhan ada jari tengah. Ada yang mau mati di atas kayu salib, ya. Yesus mati tersalib, mencurahkan darahnya pada waktu kita masih berdosa, ya. Roma 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati tersalib, dia dikubur, dia bangkit, dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita harus menerima, percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kabar baiknya itu, kabar telunjuk ini yang menghalangi kabar baik itu apa? Dosa. Tetapi puji Tuhan ada jari tengah, ada yang mau mati untuk kita di atas kayu salib. Yesus Kristus namanya, mati, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Nah, terus kita punya apa? Jari manis. Saudara tahu jari manis biasanya kalau orang tunangan, ya, orang menikah itu kan pasti dimasukin cincin, menunjukkan apa? Ada komitmen, ya. Khususnya yang menikah tuh pakai cincin. Meskipun bukan berarti kalau enggak pakai cincin belum menikah, ataupun kalau pakai cincin pasti menikah. Bisa enggak, tapi untuk menunjukkan komitmen orang biasanya pakai cincin, jari manis, ya. Itu sama juga, ya. Percaya dan membuat komitmen untuk mengikut Yesus. Kita sama Tuhan tuh boleh enggak boleh cuman percaya tok terus tidak ngapa-ngapain, tetapi kita harus percaya dan membuat komitmen. Sama seperti orang tidak boleh hanya pasangan tuh berpacaran terus, ya. Karena orang kalau pacaran tuh misalnya dijemput keluar makan bareng, pulangnya diantar pulang terus ditinggal, tidak ketemu lagi. Nah, kita juga sama Tuhan tidak boleh gitu. Bukan cuma kita ketemu Tuhan pada waktu ibadah saja, hari Minggu atau tengah minggu, tapi kita harus membuat komitmen untuk seperti yang Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi lengket, garwo, sigara nyowo, seperti suami dan istri, tidak ditinggal pulang seperti orang pacaran, tapi tinggal bareng. Itu namanya komitmen. Jari manis, ya, ingat ya, cincin, ya, komitmen, ya. Dikatakan seperti ini, sebab jika kamu, Roma 10:9-10, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya kepada Yesus dan dibaptis.
untuk menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan, kita harus mau untuk dibaptis ya. Karena kita menerima Yesus karena iman, dan kita dibaptis karena komitmen kita. Amin. Puji Tuhan. Kabar baik, ada kehidupan di kekekalan. Jadi setelah kita mati, kita masih bisa hidup kekal. Tapi ada yang menghalangi hal itu terjadi, apa? Dosa-dosa kita. Puji Tuhan, jari tengah, ada yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ada jari manis yang menunjukkan kita harus membuat komitmen, percaya, dan membuat komitmen dengan apa? Seperti orang menikah pakai cincin. Demikian pula kita sama Tuhan, kita tidak pacaran toh, tapi kita sudah diikat sama Tuhan seperti suami dan istri ya. Komitmen, percaya, dibaptis ya. Dan yang terakhir apa? Jari apa ini? Kelingking ya. Jari kelingking ini jari kecil ya. Saudara kalau waktu kecil kan pernah janjian sama orang ya, jari kelingkingnya di intertwine gini, terus jempolnya dijadikan satu. Namanya apa? Ya ikrar ya. Ikrar, pledge bahasa Inggrisnya. Kita berikrar, kita janji untuk setia kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus ya. Dikatakan di Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita harus setia kepada Dia ya, seperti ikrar. Orang ikrar, berjanji tetap mau setia sampai mati ya. Kabar baik, ada kehidupan setelah kematian ya, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi ada yang menghalangi, dosa. Telunjuk ini dosa. Tapi puji Tuhan, ada yang mau mati di atas kayu salib. Jari tengah ya. Puji Tuhan, ada yang mau mati di atas kayu salib. Siapa namanya? Yesus. Dia mati, dikubur, bangkit pada hari ketiga, dan hari ini kita merayakan kenaikannya ke sorga. Ada jari manis, menunjukkan apa? Harus mau komitmen, pakai cincin ya. Komit sama Tuhan, bukan cuma sekedar pacaran sama Tuhan, tapi betul-betul seperti suami dan istri ya. Yang terakhir apa? Ikrar setia ya. Seperti kita kalau mau berjanji setia sama istri kita, sama pasangan kita, kita ikrar setia sampai mati. Yang terakhir ada telapak tangan ya. Telapak tangan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu akan menjaga kita dan tidak akan membiarkan kita keluar dari Dia. Tidak akan membiarkan siapapun mengambil kita dari Dia. Aman di tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 ya. Saya mulai baca dari ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Iblis pun tidak bisa merebut kita dari tangan Bapa. Amin. Pertama, berdoa. Kita berdoa untuk misi, berdoa untuk orang-orang yang kita rindu supaya dijamah oleh Tuhan. Ya, itu pertama. Kedua, kita pakai tangan kita kemanapun kita pergi untuk memberitakan Injil. Ada yang suka lupa bawa tangannya kalau keluar, pasti tidak loh, pasti dibawa. Nah ini Tuhan berikan untuk saudara dan saya pakai memberitakan Injil. Kabar baik, ada dosa, puji Tuhan ada yang menebus, tetapi kita harus mau komitmen, dibaptis, juga janji setia, dan Tuhan akan menjamin kita aman di tangan Dia. Tidak akan membiarkan kita direbut oleh siapapun dari tangannya Bapa. Jaminan keselamatan. Barang siapa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan setiap daripada kami pada hari kenaikan, peringatan hari kenaikan ini, kenaikan Tuhan Yesus. Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau akan kembali seperti ketika Engkau naik. Dan sebelum itu
Kami harus melakukan amanat agung pada periode sementara ini, supaya agar ketika Engkau kembali kami siap untuk bersama-sama dengan Engkau. Kami akan selalu membawa tangan kami dengan 5 jarinya, bahkan 2 tangan dengan 10 jari untuk memberitakan Injil dengan doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, melalui penyertaan Roh Kudus, perlindungan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang Engkau sudah lakukan mulai hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.